Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada saat ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Demikian sabda firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Pada saat ini, renungan diberi judul terang versus gelap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang tidak menyenangkan adalah waktu malam. Ditambah lagi sendirian, ditambah lagi sedang tidak ada orang lain, ditambah lagi sedang mati lampu. Waktu yang demikian itu tentu tidak menyenangkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Suasana gelap. Mau di dalam rumah, suasana gelap ditambah panas. Mau di luar rumah, suasana gelap dan banyak nyamuk. Dan seringkali keadaan gelap itu dihubungkan dengan waktu malam. Waktu di mana siang tidak lagi menguasai bumi. Tetapi kalau kita jujur Bapak Ibu, keadaan gelap sebenarnya tidak hanya berbicara tentang waktu, tetapi lebih cenderung pada keadaan. Ketika kita merasakan dunia tempat kita berpijak gelap gulita, itu tidak harus selalu pada waktu malam. Pada waktu siang pun kita bisa merasakan dunia tempat kita berpijak terasa gelap gulita. Kenapa? Karena kita mengalami keadaan yang sangat berat. Karena kita merasa tidak mampu untuk mengatasi masalah itu. Kita merasa bahwa suasana terang tidak mampu untuk mengalahkan kegelapan yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes dengan jelas menegaskan bahwa terang dan gelap pada bacaan kita berbicara bukan masalah waktu, tetapi berbicara tentang suasana. Oleh karena itu sebagai anak-anak terang harus hidup di dalam terang meski sedang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani ataupun sedang melakukan hal-hal menyempurnakan yang berhubungan dengan rohani. Kita sebagai orang yang percaya, Yohanes mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mengikuti pandangan teosentris yang memisahkan antara tubuh menjadi dua, yaitu tubuh jasmani dan rohani. Yang jasmani itu selalu jahat dan yang rohani selalu baik. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kita boleh melakukan apa saja. Bahkan boleh melakukan hal yang jahat. Tetapi ketika kita berbicara tentang hal-hal rohani, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik. Pandangan teosentris yang seperti ini, Yohanes sangat tidak setuju. Dan ini disabdakan Tuhan di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7.
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 5-7 menjelaskan bahwa hal yang jasmani dan rohani itu tidak dapat dipisahkan. Karena kita sebagai orang yang hidup di dalam terang, di dalam kasih Kristus, harus hidup di dalam terang itu. Meskipun kita sedang mencukupi kebutuhan jasmani ataupun menyempurnakan hal-hal yang rohani, kita harus hidup di dalam terang kasih Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Kenapa? Sebab hidup di dalam keberdosaan kita telah ditebus dengan salib Kristus. Maka sebagai anak-anak terang harus selalu hidup di bawah terang kasih Kristus. Kenapa? Agar kegelapan tidak lagi menguasai hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hidup, sebagai orang yang percaya kita jangan dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi sebagai orang yang percaya kita harus bisa mempengaruhi keadaan. Keadaan baik ataupun tidak baik, keadaan ada masalah atau tidak masalah, keadaan mencari kebutuhan jasmani atau menyempurnakan kebutuhan rohani. Kita tetap harus hidup di dalam terang kasih Kristus. Dan yakinlah sekecil apapun terang yang kita pancarkan, kita harus yakin Bapak Ibu Saudara bahwa terang itu akan mampu mengalahkan kegelapan. Tuhan memberkati. Amin.